belum bisa merantai ke langit dengan tanda-tanda, sekali lagi dengan tanda-tanda para calon wakil presiden dan para calon presidennya tidak ada bahasa langitan. Kalau Pak Harto dulu bahasa langitannya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Lah ini belum ada sama sekali. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara. Salam mulia Mbak, Salam mulia. kulo badhe tanglek. Apa dari para calon-calon presiden yang akan mencalonkan diri pada tahun 2024 itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sosok pemimpin yang pinilih? Sampun. Sampun. Ong bilahin jati nukuni ajat-ajat lul Nusantara tabe uluk salam mulia. Ini saya di muara Sungai Bodo. Sungai Bodo itu ya bodoh-bodoa. Bodoh-bodoa ya masa bodoh itu sifatnya. Muaranya ujung-ujungnya itu bodoh-bodoa kalau istilah Banyumas atau masa bodoh. Pertanyaan yang cerdas bagi generasi milenial ya. Bahwa penilaian seseorang tentu kan justru kalau tempo dulu itu pemuda itu ujung tombak negara. Pemuda itu adalah merupakan ujung tombak daripada pemerintahan di masa yang akan datang. Kecerdasan yang saya maksud adalah pertanyaan mengenai penilaian, sebab penilaian itu penting ya, sebuah faul atau penilaian itu sangat penting, menilai dari sisi spiritual. Spiritual itu kan nggak kelihatan, artinya langkah-langkah spiritual hasilnya itu secara metafisik, perjalanan yang secara metafisik yang di luar nalar yang saya maksud kecenderungannya lah. Kali ini pertanyaannya mengarah kepada apakah kadar spiritual, intinya kadar spiritual para calon presiden, ketiga calon presiden ini telah memadai. Kalau saya menilik dari proses perjalanan spiritual, jawabannya adalah belum. Yang saya maksud, kalau saya menilik dari perjalanan spiritual RI 1 dan RI 2, tentunya saya menyatakan belum. Nah, saya boleh menyatakan belum dong, karena target daripada nilai spiritual adalah kewahyon. Kewahyon ini jangankan kewahyon, untuk bisa tangguh-tanggun saja menurut saya ini belum. Yang saya maksud tangguh-tanggun dalam menghadapi hujatan, dalam menghadapi persaingan dan sebagainya, terus dalam berkata-kata, terutama penyampaian misi dan visi kali ini, menurut saya belum memadai secara nilai spiritual. Contoh, yang saya tahu kalau Pak Prabowo itu akan mengasih makan anak-anak sekolah, ya itu saya pernah dengar, itu benar dan tidaknya ya perlu di cross check saya, artinya saya perlu di cross check kata-kata saya pernah bahwa saya ingin melihat anak-anak sekolah mendapat susu gratis. Lalu ada yang menyanggah yang tidak setuju dengan Pak Prabowo, itu mengatakan bahwa uang dari mana, kalau susu se-Indonesia itu anggarannya bagaimana dan sebagainya lah. Saya akan mengutip bahwasanya kata-kata mengasih makan itu manusia pada prinsipnya seluruhnya makhluk di muka bumi ini yang mengasih makan itu Tuhan yang Maha Esa. Saya menirik dari segi bahasanya saja itu menurut saya masih kurang pas. Menurut saya tidak pernah dulu mertuanya Pak Prabowo yaitu Pak Harto itu mengatakan bahwa saya akan mengasih, itu kelihatannya tidak. Saya ibaratnya bahasa daripada mengasih akan menggelontorkan. Menggelontorkan ini kan berarti bukan milik sendiri, kecenderungannya menggelontorkan anggaran. Anggaran ini, kata menggelontorkan anggaran berarti dia mengakui bahwa secara tidak langsung teranggarkan. Kalau ini kata mengasih berarti kan milik pribadi. Lah ini sebuah hal yang patut kita simak, bahwasanya tidak semua orang bisa mumpuni dalam berkata-kata.
dalam berkata-kata yang saya maksud adalah sosok presiden semestinya tidak mengatakan layaknya orang pada umumnya. Kata-kata itu mesti diteliti, kata-kata itu mesti mancing ke rasa rumangsa. Jangan sampai kata-kata itu asal menyampaikan. Saya bukan berarti mengatakan demikian, bukan berarti menjelekkan Prabowo, tapi ini Pak Prabowo justru saya memberikan sebuah bahan ya, sebuah peringatan atau sebuah saling mengingatkan atau rujukan agar dalam berbahasa sosok pemimpin semestinya lebih bijaksana. Lalu pemimpin yang lain juga saya nilai masih demikian. Artinya program-program itu belum ada kata yang menandaskan kepada sifat pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun kecenderungannya imbing-imbing kepada program kerja lah. Kata kerja saja itu menurut saya sering saya mengatakan bahwasanya dulu bangsa ini hanya mengenal nyambut karyo, ora butuh kae-kae, butuh embung nyambut gawe. Nah, nyambut gawe ini berarti kan menyambut sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya akan menguraikan sedikit bahwa kalau nilai spiritual dulu yang dimiliki oleh Pak Harto, bahwa tidak ada lain, tidak ada bukan adalah Bedahing Suroso Sastro Jendro Hayuningrat, itu minimal. Ya, sekali lagi, untuk pemimpin ke depan ini kelihatannya ya masih andai kata terpilih pun masih wajar-wajar saja, masih standar biasa-biasa saja karena tidak memiliki taruhlah kadar spiritual yang memadai sebagai sosok seorang presiden. Sebab kadar spiritual presiden itu ya semestinya harus tembus sampai ke titik langit, bisa mohon petunjuk sendiri yang saya maksud. Sekarang saya meyakini ketiga calon presiden ini dan bahkan calon wakil presiden ini, ya kalau boleh saya ngomong ya, seperti Pak Mahfud MD pun belum bisa merantai ke langit, artinya untuk bisa mendapat petunjuk secara pribadi maupun menurut saya juga belum ada guru tuduk yang memadai untuk sebagai seorang calon wakil presiden. Umpamanya Pak Mahfud MD kan agamanya itu sudah berkelas lah ya, karena dia sekilas sering mengatakan bahwa saya orang pondokan, berarti kan kadar agamanya sudah memadai. Itu pun menurut saya belum kesetaraannya yang saya maksud, standarisasinya itu belum bisa untuk bisa menjadi pemimpin yang setara dengan zaman Pak Harto. Nah, dalam kali ini saya menyampaikan yang intinya kadar spiritual ketiga calon presiden dan wakil presiden belum memadai menurut saya. Artinya saya tidak akan menjelekkan, tapi saya punya hak untuk memberikan penilaian bahwa ketiga calon presiden dan calon wakil presiden ini niscaya nilai spiritualnya atau kadar spiritualnya belum memadai untuk menjadi pemimpin tingkat presiden. Lah terus tingkat apa? Saya nggak bisa menyampaikan ya. Artinya saya sekali lagi menyampaikan bahwasanya tingkatan presiden itu harus bisa menggapai kepada tingkatan spiritual yang bisa merantai ke langit. Merantai ke langit yang saya maksud adalah bisa tanya langsung kepada keilhaman mengenai negara. Lah sedangkan saya lihat tidaklah itu Pak Anies Baswedan, tidaklah itu Pak Ganjar Pranowo, tidaklah itu Pak Prabowo, tidaklah itu wakilnya seperti Pak Amin atau Pak Muhaimin Iskandar, tidaklah itu Pak Mahfud MD, tidaklah itu Mas Gibran, Raka Buming, apa siapa itu, belum bisa merantai ke langit dengan tanda-tanda, sekali lagi dengan tanda-tanda para calon wakil presiden dan para calon presidennya tidak ada bahasa langitan. Tidak ada bahasa langitan yang sama, seumpamanya kalau Pak Harto dulu bahasa langitannya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Lah ini belum ada sama sekali, sehingga saya yakin masih sangat ringan sekali kadar spiritualnya para calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sekali lagi saya tidak berarti mempengaruhi para pemilih ya, namun saya memberikan penilaian secara pribadi bahwa calon presiden dan para calon wakil presiden adalah masih sangat ringan kadar spiritualnya sehingga belum memadai untuk setingkat menjadi pemimpin negara. Saya rasa demikian. Terima kasih.